diberikan kesehatan, Allah izinkan kita, meskipun mungkin hanya via Zoom, hanya via media digital, tapi ada semangat daripada kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, untuk terus mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan, untuk terus kemudian merespon apa panggilan-panggilan Allah dalam hal kebaikan tentunya. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umatnya istiqomah sampai akhir hidup kita. Tentu kita hidup hari ini, kita bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, tidaklah kita bisa merasakan semua itu karena atas perjuangan Nabi dan para sahabat. Nabi kemudian mewakafkan dirinya dan memang itu tugasnya. Nabi kemudian mengeluarkan banyak harta, waktu, tenaga, bahkan sampai mungkin darah yang berkucuran. Begitupun dengan para sahabat. Mereka semua hidup di masanya berjuang untuk Islam. Mereka mendakwahkan nilai-nilai agama Islam dari Mekah 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun, hingga 23 tahun perjuangan Nabi dan para sahabat itu untuk mendakwahkan Islam ke seluruh dunia, sampailah Islam itu kepada kita. Kalau tanpa perjuangan Nabi dan para sahabat kala itu di medan Badar, di medan Uhud, di medan Khandaq, dan di medan-medan lainnya, mungkin hari ini kita tidak bisa merasakan nikmatnya iman. Kita tidak bisa merasakan sesederhana bagaimana sih ketika membuka puasa, kita menyantap makanan atau minuman, entah itu mungkin kurma, es buah, dan lain sebagainya, sangat nikmat. Tapi semua kenikmatan itu tentunya atas perjuangan-perjuangan para Nabi dan para sahabat terdahulu. Maka kita bersalawat kepada mereka dan kita pun mendoakan mereka, tapi tidak cukup dengan itu, kita pun meneruskan perjuangan-perjuangan yang terdahulu, karena semua kenikmatan hari ini kita rasakan itu atas perjuangan-perjuangan orang-orang terdahulu, yaitu Nabi dan para sahabat. Dan tentu sangat nikmat ketika kita mempunyai nikmat iman, dan nikmat iman itu adalah syarat paling minimal atau tiket paling reguler untuk kita masuk surga gitu ya. Maka Allah jamin ketika kita beriman kepada Allah dan Rasul seminimal mungkin, itu adalah tiket paling reguler untuk kita masuk surga. Jadi umat Nabi Muhammad itu sangat beruntung ketika mereka mempunyai iman di dalam hatinya. Maka yang kita cari adalah kenikmatan iman, dan kenikmatan iman itu biasanya akan melahirkan ketenangan teman-teman semua. Ala kulli hal, tentu salawat serta salam kita terus panjatkan, dan tentu bukan hanya dengan bersalawat, maksudnya diucapkan, tapi tertampaklah salawat itu di dalam hidup-hidup kita, di dalam keseharian kita. Kita tidak hanya mengucapkan salawat ketika misalnya pergi ke Mekah, atau kita tidak mengucapkan salawat ketika maulidan dan lain sebagainya, tapi kita bersalawat misalnya dengan aplikasi-aplikasi kehidupan kita. Kita bersalawat dengan membaca sejarah-sejarah sirah nabawiyah yang kemudian ditulis oleh banyak ulama. Itu adalah tanda bukti cinta kita kepada Nabi dan para sahabat. Nah, teman-teman semua, hari ini insya Allah akan ada episode terakhir dari pembahasan buku atau kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Di bab terakhir ini kita merangkum dua tahapan yang saya rangkum dengan judul, yaitu diam-diam ada yang menghilang. Memangnya apa sih yang menghilang gitu ya. Nah, ini kita akan elaborasi bersama, kita akan eksplorasi, kita akan ketahui bersama sebenarnya apa yang hilang. Berarti kalau sesuatu yang hilang, sebelum bicara hilangnya berarti kita harus mendapatkannya terlebih dahulu kan. Mana ada sesuatu yang hilang tapi kita tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Nah, ketika ada diksi hilang berarti kita mendapatkannya dulu, baru di dalam perjalanannya mungkin ada yang hilang, ada yang lepas, ada yang tertutupi, barulah itu bisa didefinisikan dengan ada yang menghilang. Maka tema-tema kemarin adalah tema-tema ikhtiar kita untuk mendapatkan semua itu. Apa yang dimaksud dengan semua itu? Surga, keridhaan, ketenangan, kemudian nikmat-nikmat ibadah, proses pembersihan diri, bagaimana kita terhindar daripada dosa maksiat. Nah, ketika kita mendapatkan semua itu, kadang-kadang ada yang hilang atau ada yang tertutupi, bahkan sampai-sampai seluruhnya hilang atau sampai-sampai seluruhnya tidak diterima. Permisalannya seperti kita dalam permisalan matematika misalnya, ketika kita menambahkan 1 ditambah 1 dikali 100 ditambah 1 juta misalnya, tiba-tiba kemudian kita ditambah 700 ditambah 10 ditambah 15, pada akhirnya
qadarullah, ada sesuatu yang membuat pertambahan-pertambahan dan semua penjumlahan itu di akhir dikalikan 0. Maka apalah artinya ketika kita menambahkan 1 ditambah 1 ditambah 700 ditambah 10 dikali 1 juta dan seterusnya dan lain sebagainya, tapi ketika di ujung akhir hidup misalnya semua pertambahan-pertambahan itu dikalikan 0, maka hasilnya kan akan 0, hasilnya akan nihil. Makanya ada satu doa yang kemudian kita sering ucapkan mungkin atau diajarkan oleh guru-guru kita, doanya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rabb, taqabbal minna, terimalah seluruh amalanku. Apa yang disebut atau dimaksudkan dengan minna? Maka kita beralih kepada Quran di ayat yang kemudian kita sering ucapkan di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, terimalah, taqabbal minna, semua daripada apa yang aku berikan atau apa yang aku lakukan. Apa? Inna sholati, sholatku, wa nusuki, pengorbananku, wa mahyaya, semua apa-apa yang kemudian aktivitas hidupku, dan semua kemudian apa yang nanti engkau pula ambil, taqabbal minna, terimalah ya Allah semua amal-amalku, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkaulah maha penerima segala sesuatu. Maka bukan hanya kita meminta terlaksananya sebuah aktivitas atau sebuah ibadah, kita pun harus meminta amalan-amalan itu diterima supaya tidak hilang. Dan sebagai ikhtiar daripada kita, banyak yang bisa kita lakukan sebagai hamba Allah ketika kita ingin menerima atau ingin diterima semua amalan-amalan yang kita berikan atau semua amalan-amalan yang kita lakukan di hidup ini. Allah berfirman misalnya di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang atau ayat 14 kalau tidak salah, yang ayatnya kurang lebih berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepadaku maka Allah akan la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kafartum itu bukan berarti kita kafir, bukan berarti kita murtad ya, tapi kafir yang dimaksud di sini adalah menutup ya, atau menutupi diri. Ada sesuatu yang harusnya nampak tapi ditutup, cover. Kafir itu kan diserap kemudian ke dalam bahasa Inggris dengan disebutkan cover. Kafir itu maksud di dalam kafir ini, kalau dulu konteks akidah, kafir ini berarti menutup diri daripada iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Tapi yang maksud di kafir wala in kafartum inna azabil lasyadid yang akan kita bahas di sini adalah ketika ada sesuatu yang kemudian harusnya nampak dan dengan sengaja oleh seseorang tersebut ditutupi atau tidak dimunculkan, maka inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah besar, sangatlah kemudian berbahaya, sangatlah kemudian sakit dan sebagainya, apapun itu definisi tafsirannya itu bisa kita ambil. Nah, ayat ini kemudian memberi pelajaran ketika ada hal-hal kenikmatan-kenikmatan di dalam diri kita, kita diberikan kesehatan, kita diberikan nikmat iman, kita diberikan nikmat hidayah petunjuk, kita diberikan nikmat misalnya tilawah Al-Quran, kita mempunyai kefasihan dalam membaca Al-Quran, kita mempunyai nikmat diberikan akal yang sehat, akal yang cerdas. Seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kata Allah, syukuri itu. La in syakartum, maka ketika kita mensyukuri semua nikmat itu, la azidannakum, Allah akan tambahkan. Semisal kita mempunyai kepintaran IQ misalnya 150, misal ketika kita mampu mengoptimalkan seluruh potensi akal dalam konteks misalnya IQ, kita rajin membaca, kita mengikuti lomba, kita menggunakan akal itu untuk kemudian berjuang untuk Islam, kita menggunakan seluruh potensi akal itu, kepintaran-kepintaran itu untuk kebaikan di jalan Allah, maka itu arti daripada syukur. Syukur itu bukan hamdalah, syukur itu bukan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu titik paling minimal atau level paling minimal ketika seseorang bersyukur. Tapi syukur itu ketika dia bisa mengoptimalkan seluruh potensi yang ada dirinya di jalan Allah. Itulah definisi syukur yang harus kita fahami, teman-teman. Maka kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kalau kamu mengoptimalkan apa yang aku beri kepadamu, kalau kamu mengoptimalkan apa yang kamu miliki pada saat ini, maka la azidannakum, Allah akan tambah
semua potensi itu, Allah akan tambah semua kenikmatan itu. Lantas apa yang terjadi kalau semisal kita tidak bersyukur? Maka ayat selanjutnya berbicara, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita misalnya mempunyai nikmat kesehatan, tapi nikmat kesehatan itu tidak pernah dipakai untuk kebaikan, tidak pernah dipakai untuk berdakwah, tidak pernah dipakai untuk mengajak kebaikan kepada orang lain, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Maka Allah akan tutupi, Allah akan hilangkan kesehatan itu dengan diberikannya rasa sakit ke dalam tubuh kita, misal dalam konteks tidak bersyukur kesehatan gitu ya, maka Allah akan kafartum, Allah akan hilangkan, dan sesungguhnya Allah azabnya sangat pedih. Maka kita tidak mau kan ketika Allah saat ini di titik ini memberikan kita pemahaman, memberikan kita wawasan, memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, ketenangan dalam beribadah, ketenangan dalam bekerja, nikmat kemudian mempunyai keluarga dan seterusnya dan lain sebagainya, kita tidak mau itu diambil oleh Allah kan? Maka bagaimana caranya supaya itu tidak diambil oleh Allah, supaya tidak diambil oleh Allah? Maka kita harus mensyukuri. Mensyukuri itu kembali lagi ke definisi yang tadi disebutkan, mengoptimalkan. Ada orang yang kemudian diberi nikmat oleh Allah dalam hal harta, maka dia harus mensyukuri harta itu. Jangan semua dipakai untuk memenuhi seluruh keinginan, apalagi seluruh keinginan hawa nafsunya. Ingin ini, ingin itu, beli ini, beli itu, semua dia ambil, semua dia pakai dengan hartanya. Bagaimana Allah akan tambahkan syakartum lazidanakum? Bagaimana Allah akan tambahkan nikmat hartanya kalau semua apa yang dia punya dalam hal harta, dia kemudian keluarkan untuk hanya memenuhi hawa nafsunya. Dia tidak berzakat, dia jarang berinfak, dia tidak bersedekah dan seterusnya dan sebagainya. Bagaimana Allah akan lazidanakum kalau semua nikmat harta yang Allah berikan kepada kita tidak optimalkan dalam jalan kebaikan? Maka Allah akan ambil, Allah akan hilangkan semua itu. Karena apa? Karena dia tidak bersyukur. Allah kasih misalnya seseorang itu nikmat hidayah, nikmat petunjuk, dia punya skill, dia punya kemampuan, bukan hanya intelektual tapi dia juga punya kemampuan, dia bisa kemampuan public speaking, dia kemudian punya kemampuan berpikir kritis, kemampuan manajemen, kemampuan hard skill atau soft skill yang lain. Tapi seluruh kemampuan itu, hard skill maupun soft skill, tidak pernah dipakai untuk di jalan Allah, tidak pernah dipakai untuk kemudian mengajak kepada kebaikan atau berdakwah. Maka itu akan sia-sia. Maka suatu saat Allah akan cabut nikmat itu. Karena sebagaimana yang disebutkan tadi di awal, ada satu doa di doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua hidupku, matiku, sholatku, ibadahku, dan pengorbananku, semua yang ada di dalam diri kita harusnya dikorbankan lillahi rabbil alamin. Harus dikembalikan kepada Allah, harus kemudian dipakai di jalan Allah. Kenapa? Karena Allah yang memberikan itu, Allah yang memberikan kecerdasan, Allah yang memberikan ketenangan, yuhyi, menghidupkan, Allah yang menghidupkan misalnya perasaan tenang, Allah yang menghidupkan, memberikan harta yang banyak, anak-anak yang soleh dan solehah, kemudian kendaraan yang bagus, tempat tinggal yang nyaman, kesehatan yang begitu bugar. Allah memberikan itu semua. Dan ketika Allah memberikan itu semua, sikap kita bagaimana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang ada di hidupku harusnya lillahi rabbil alamin. Nah, bagaimana itu lillahi rabbil alamin? Semuanya diniatkan karena Allah, maka la in syakartum la azidannakum. Harus kita optimalkan seluruh apa yang ada di hidup kita, apapun dari ujung rambut sampai ujung kaki, di jalan Allah. Supaya apa? Terus Allah tambah, la azidanakum, terus Allah tambah nikmatnya. Sehingga ada satu perkataan yang ini mungkin sering disebutkan oleh para guru-guru kita. Ya, sebenarnya ini ayat Allah ya, di dalam ayat Al-Quran yang disampaikan ini. Allah berfirman, kamu tidak akan, ini konteks artinya secara umum. Ketika kita diberikan nikmat, kemudian Allah berfirman, sampai-sampai kamu tidak bisa menghitung seluruh nikmat yang Allah berikan. Saking banyaknya nikmat, saking mungkin seseorang ini diberikan la azidanakum gitu ya, diberikan banyak nikmat oleh Allah, sampai-sampai seseorang tersebut tidak bisa menghitung seluruh nikmat yang Allah berikan. Nikmat oksigen, nikmat nafas, nikmat bisa makan, nikmat bisa minum, semua nikmat gitu ya.
Sampai-sampai kita tidak bisa menghitung seluruh nikmat yang Allah berikan, tapi ketika kita tidak bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat itu, maka khawatir kita akan terkena apa yang Allah sebutkan di ayat selanjutnya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Allah tidak mengatakan ketika kita tidak mengoptimalkan potensi, ketika kita tidak bersyukur terhadap seluruh nikmat Allah yang diberikan kepada kita, Allah tidak mengatakan kalau kamu tidak bersyukur, kalau kamu menutupi seluruh potensi itu, maka Allah akan ambil, maka aku akan ambil seluruh nikmat itu. Allah tidak mengatakan seperti itu, tapi justru Allah mengatakan yang lebih mengancam daripada itu. Kalau kamu tidak bersyukur, kalau kamu tidak menggunakan seluruh potensi yang aku berikan itu di jalanku, maka inna azabi lasyadid, maka aku akan memberikan azab kepadamu dengan sangat pedih. Nah, azab yang dimaksud di sini bukan berarti, jangan kita menafsirkan azab itu berarti kiamat. Azab itu berarti siksa kubur dan sebagainya misalnya, atau ancaman-ancaman di neraka gitu ya. Tapi bisa jadi azab-azab yang dimaksud di sini azab-azab yang mungkin nampak di dunia gitu ya. Bisa dirasakan di dunia, bukan di akhirat. Ada satu perkataan di antara azab paling terpedih bagi para penghafal atau pembaca Al-Quran ketika dia tidak diizinkan kembali untuk menyentuh mushafnya atau menyentuh Al-Quran. Saking banyaknya dosa yang dilakukan oleh penghafal Quran ini atau pembaca Al-Quran ini, sampai-sampai dia tidak punya waktu atau dia enggan untuk menyentuh mushaf atau Al-Quran secara fisik karena banyaknya yang dosa yang dia lakukan. Nah, itu azab terpedih bagi orang-orang penghafal Quran misalnya. Atau ada perkataan lain, azab tertinggi bagi seorang hamba Allah adalah ketika dia dihilangkan nikmat ibadahnya. Ada ibadah, ada seseorang yang kemudian melaksanakan ibadah, misal sholat, ada seseorang yang melaksanakan ibadah, tapi tidak merasakan kenikmatan di dalam ibadah tersebut. Dia hanya kemudian melakukan ibadah itu secara fisik saja, secara gerakan saja, secara fikih saja, bagaimana takbir, bagaimana ruku, sujud, dan seterusnya, dan sebagainya. Tapi dia tidak merasakan nikmatnya ibadah tersebut. Nah, kenapa itu? Karena Allah azabil syadid, Allah ambil kenikmatannya. Karena dia tidak pernah mengoptimalkan potensi dirinya, memahami ayat-ayat Allah, memahami sholat misalnya, memahami apa yang dibaca, memahami gerakan esensi gitu ya. Dalam setiap gerakan kan itu ada makna. Nah, ketika seseorang itu tidak kemudian mempelajari itu, maka Allah akan cabut kenikmatan ibadahnya. Atau mungkin dulu dia memahami, dia kemudian rajin secara fisik melaksanakan sholat, tapi hari demi hari, waktu demi waktu, dia mungkin baik secara sadar atau tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja melakukan dosa, maksiat, hingga seluruh dosa dan maksiat itu membuat titik-titik di dalam hati seseorang itu makin banyak, sehingga titik-titik hitam itu, noktah-noktah hitam itu memenuhi hatinya. Kemudian seluruh hatinya yang harusnya bersih putih tertutupi oleh dosa-dosa, sehingga hilanglah kenikmatan ibadah dia. Nah, itu kan azab yang sangat pedih ketika seseorang dihilangkan kenikmatan dalam ibadah. Maka diam-diam ada yang menghilang. Berarti ketika diam-diam secara tidak sadar, memang secara tidak sadar ada sesuatu yang hilang di dalam diri kita. Entah penerimaan-penerimaan atas amal soleh kita di dunia, atau kenikmatan-kenikmatan yang harusnya itu istiqomah kita rasakan, tapi tiba-tiba menghilang kemudian di dunia. Apa penyebabnya? Banyak. Imam Al-Ghazali kemudian merumuskan ada perusak-perusak ibadah di tahapan ke-6 ini yang kemudian membuat seseorang itu hilang pahalanya atau hilang kenikmatannya. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, ketidakadaannya ikhlas dalam beribadah. Ikhlas, definisi yang pernah kami sampaikan beberapa waktu lalu, ketika seseorang itu tidak berharap apa-apa yang dilakukan oleh dirinya di dunia, melainkan balasannya daripada Allah, maka ketika dia berharap kepada manusia balasannya, maka dia dicap sebagai orang-orang yang tidak ikhlas. Kita melakukan amal soleh A, misalnya kita melakukan amal sholat sunnah, kita melakukan sedekah, tapi kita mengharap validasi daripada manusia, kita mengharap penerimaan daripada manusia, kita mengharap dicap sebagai seseorang yang soleh di pandangan manusia.
maka ini diantara ciri seseorang itu tidak ikhlas. Dan ketika seseorang itu tidak ikhlas, maka dia akan menjadi sebab utama seseorang itu kehilangan pahalanya, kehilangan kemudian kenikmatannya, dan banyak-banyak kehilangan yang dia bisa rasakan. Maka dalam ibadah, seluruh aspek ibadah, baik itu misalnya ibadah mencari nafkah, ibadah kerja, ibadah mahdhoh, ibadah ghairah mahdhoh, dan seluruh ibadah, karena Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun," dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah kepada Allah harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh hidup, seluruh aktivitas, semua hal yang ada di dalam diri kita harus jadi nilai ibadah. Dan ibadah bukan hitungannya 5 waktu sholat. Ibadah itu bukan zuhur, bukan asar, bukan maghrib, bukan isya, tapi ibadah itu adalah seluruh waktu di dalam hidup kita harus bernilai ibadah. Ketika seseorang itu tidak ikhlas dalam ibadah, maka Allah akan cabut kenikmatan-kenikmatan di dalam dirinya karena dia tidak ikhlas. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, penyebab yang kedua, ketika seseorang itu merasakan hilangnya atau tiba-tiba ada yang menghilang di dalam dirinya, karena hilangnya pahala itu bisa dirasakan atau bisa dilihat ketika nanti di akhirat kan, tapi hilangnya nikmat ibadah, hilangnya ketenangan, hilangnya akal sehat, hilangnya mungkin semangat. Nah, itu kan sesuatu yang bisa dirasakan di dunia. Nah, gitu. Nah, di antara penyebabnya yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, adalah riya. Riya itu, kalau definisi secara umum yang hari ini kita pahami adalah sombong, gitu ya. Berharap dipuji oleh orang lain. Ada satu cerita yang ini sangat masyhur, mungkin pernah didengar oleh teman-teman. Tapi kemudian ada satu riwayat yang saya sebutkan. Jadi pada hari kiamat ada suara yang berseru, dan seruannya itu terdengar oleh semua makhluk. Jadi misalnya ada banyak orang yang lagi kopdar gitu ya di hari kiamat, banyak orang yang lagi ngumpul, tiba-tiba ada satu orang yang lagi teriak gitu ya. Atau ada suara yang kemudian menyeru, biasanya petugas keamanan kan, misalnya kalau orang-orang yang lagi kopdar atau orang-orang sedang ngumpul konser musik, kalau ada masalah petugas keamanan biasanya berteriak. Nah, permisalnya seperti itu, tapi tentu tidak bisa dipayangkan secara visual oleh otak kita kejadian hari kiamat. Nah, seruan ini berbunyi, di mana orang-orang yang menyembah manusia, berdirilah kalian menyembah manusia, kata kuncinya. Di mana orang-orang yang menyembah manusia, berdirilah kalian dan ambillah pahala-pahala kalian dari orang yang kalian sembah. Kemudian di riwayat ini ditulis, sesungguhnya aku tidak menerima amal perbuatan yang tercampur dengan sesuatu yang lain. Berarti amal perbuatan, amal soleh seseorang di dunia ketika dia sombong dan diniatkannya untuk manusia, untuk menyembah manusia, maka kata Allah, aku tidak akan menerima amal perbuatan yang tercampur dengan sesuatu yang lain. Tercampur meskipun 1% nggak bisa gitu ya. Harus murni sebagaimana susu, ikhlas, harus murni 100% sehingga dia full, benar-benar putih gitu ya. Tidak ada sedikit pun campuran kotoran kan susu itu. Tidak ada sedikit pun campuran darah gitu ya. Sehingga ketika tidak ada campuran kotoran, tidak ada campuran darah di dalam susu itu, di dalam proses sebelum terjadinya susu daripada sapi itu keluar, maka dia akan dikatakan dengan susu murni gitu ya. Susu murni daripada seekor sapi. Seperti itu pula amal soleh di dunia, kita tidak boleh dicampur dengan segala sesuatu apapun yang itu merusak kualitas daripada amal solehnya. Tidak boleh dicampur dengan validasi-validasi manusia, apalagi niat dan tujuannya hanya untuk manusia. Tidak boleh kemudian ada riya, sombong. Karena apa? Karena Allah tidak akan menerima. Makanya Allah ajarkan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bahkan Allah tambahkan doanya, Allah ajarkan doanya, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubatku, sesungguhnya engkau antat tawwabur rahim, maha menerima atau maha menyayangi orang-orang yang bertaubat. Ada sebuah cerita kembali yang ini mungkin teman-teman sering dengar gitu ya. Ada 3 golongan orang yang dihadapkan pertama kali kepada Allah, dan ini ceritanya masyhur gitu ya, dan cukup panjang.
Jadi Rasulullah bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, orang yang pertama kali dipanggil pada hari kiamat ada 3. Jadi di hari kiamat yang di absen, gitu ya, yang di absen oleh Allah dan malaikat ada 3 golongan. Ya. Yang pertama, orang yang menghafal Quran. Yang kedua, orang yang berperang di jalan Allah. Yang ketiga, orang yang memiliki banyak harta. Nah, kemudian Allah bertanya kepada yang pertama, golongan yang pertama itu kepada para pembaca Al-Quran. Allah bertanya, bukankah aku telah mengajarimu apa yang aku turunkan kepada Rasulku? Nah, si pembaca Al-Quran ini kemudian ngejawab question daripada Allah. Tentu wahai Tuhanku. Allah bertanya lagi. Jadi kayak ada interview lah gitu ya, antara pembaca Quran dengan Allah. Apa yang telah kamu perbuat dengan ilmu yang kamu ketahui? Jadi karena ini ahli ilmu ya, dia menghafal Quran. Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat dengan ilmu yang kamu ketahui? Si penghafal Quran ini kemudian ngejawab interview daripada Allah lagi. Wahai Tuhanku, aku sholat siang dan malam dengan membaca apa yang aku hafal dari Al-Quran itu. Atau permisalan lain sebenarnya, karena dia ahli ilmu, maka maksud dari sholat siang dan malam bukan berarti 24 jam sholat kan. Dia beraktivitas, dia bekerja, kemudian dia melakukan seluruh aktivitas-aktivitasnya, semua pekerjaan-pekerjaannya, karena dia hafal, karena dia berilmu gitu ya. Ya karena dia ahli ilmu dan hafal Quran. Kemudian Allah berkata lagi, kazabta, kamu berdusta. Kazabta, bahkan malaikat juga ngomong, kamu bohong, kamu bullshit lah kalau hari ini ya. Kamu bullshit, wahai penghafal Quran. Kata malaikat juga gitu, kamu juga bullshit. Jadi si orang ini dibully oleh 2 orang, dibully oleh Allah gitu ya, disebutkan berdusta dan sama malaikat. Nah, kemudian Allah berkata lagi, oke, selesai orang yang ngafal Quran ini. Kemudian Allah manggil lagi, mau nge-interview lagi orang selanjutnya. Nah, golongan yang kedua yang diinterview adalah orang-orang yang memiliki banyak harta. Dihadapi nih orang yang mempunyai banyak harta ini. Kata Allah, bukankah aku telah melapangkan rezekimu sehingga aku tidak membiarkanmu membutuhkan orang lain? Orang kaya itu menjawab, tentu wahai Tuhanku. Allah berkata lagi, apa yang kamu perbuat dengan kekayaan yang telah aku berikan kepadamu? Kemudian si seorang yang diinterview ini, karena dia punya banyak harta, aku menyambung tali silaturahmi dan bersedekah. Kemudian Allah berkata lagi, kamu bullshit, kazabta. Malaikat pun ngomong, kamu bullshit, kazabta. Kemudian Allah menyebutkan kenapa seseorang ini disebutkan bisa berdusta. Kamu melakukan itu karena ingin dikatakan orang lain sebagai orang dermawan, dan hal itu telah dikatakan. Maksudnya seseorang itu beramal di dunia, ada yang dengan ilmunya, hafal Quran, maksudnya Allah permisalkan dengan hafal Quran, atau seseorang itu di dunia ada yang beramal dengan harta, tapi kemudian Allah sebutkan semua niat-niat, semua tujuan-tujuan baik yang dia lakukan di dunia sebenarnya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Yang ngafalin Quran disebutkan kazabta karena dia ingin dipanggil hafiz. Masya Allah, hafal Quran ya, Masya Allah, gitu. Ketika seseorang yang hafal Quran itu punya niatan ingin dipuji sebagai seorang penghafal Quran yang ganteng, yang suaranya bagus di dunia, dan memang itu dia niatkan, dia tuju di dalam hatinya, maka khawatir Allah akan hilangkan semua pahalanya di akhirat nanti. Atau ketika ada orang yang punya banyak harta, banyak aset ya, banyak sekali yang dia miliki dalam konteks harta, tapi semua kepemilikan di dunia hanya diniatkan supaya dia divalidasi oleh orang-orang sebagai orang dermawan, sebagai orang baik, semuanya bukan karena Allah. Maka kata Allah, kazabta, semua hilang, kamu bohong, kamu bohong. Yang ketiga, calon yang diinterview yang ketiga adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, bahkan berjihad secara fisik gitu ya, berjihad di jalan Allah. Dipanggil lagi, selanjutnya didatangkan di hadapan Allah orang yang mati syahid. Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Aku diperintahkan untuk berjihad di jalanmu ya Allah, maka aku pun berperang hingga menemui kematian. Allah berkata, kazabta, kazabta, kamu berdusta. Kemudian Allah berkata lagi, kamu melakukan itu karena ingin disebut sebagai seorang pemberani, sebagai seorang hero,
sebagai seorang yang hebat, ingin divalidasi manusia pada akhirnya. Maka kata kunci yang bisa kita ambil di sini adalah ketika kita meniatkan seluruh amal apapun itu, bahkan sampai amal tertinggi, mati syahid gitu ya. Tapi ketika semua amal-amal itu kita niatkan hanya untuk penerimaan daripada manusia, validasi dari manusia, maka khawatir bukan berarti absolut langsung hilang ya, khawatir akan tidak diterima atau akan hilang di sisi Allah. Maka kata Imam Ghazali, yang menyebabkan hilangnya pahala dan hilangnya nikmat ibadah adalah tidak ikhlas dan ada sifat-sifat riya. Maka kita minta tolong ke Allah nih teman-teman, supaya semua hal-hal tadi tidak terjadi di dalam diri kita. Apa gunanya gitu ya, kalau kata lagu-lagu, apa gunanya hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang kan ya. Tapi kalau kita ambil hikmah daripada lagu itu, apa gunanya beramal soleh 1.000.000 kali atau kita mengumpulkan banyak-banyak pahala, tapi semuanya kita niatkan bukan karena Allah, semuanya kita niatkan hanya karena ingin menerima validasi daripada manusia. Maka ikhlas itu dari awal sampai akhir. Takwa itu harus dari hulu sampai hilir. Nggak boleh takwa di awal, takwa di tengah, atau nggak boleh kita secara pede gitu ya. Kayaknya gue adalah orang-orang ikhlas deh. Kayaknya saya bakal kejamin deh nanti mah pahala saya di akhirat bakal banyak. Nah kita nggak boleh sepede itu gitu ya. Tapi kita pun harus punya perasaan mawas diri, karena bisa jadi mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat pahala-pahala yang kita kumpulkan di dunia kemudian ditransfer kan ke orang lain di akhirat gitu ya pahalanya. Nah biasanya ketika ada orang-orang yang kemudian hilang pahalanya di dunia dan tiba-tiba pahalanya ditransfer ke akhirat, ke orang lain maksudnya di akhirat itu, ketika seseorang itu melakukan ghibah. Ghibah itu tahu ya teman-teman, cerita atau hadisnya masyhur ya, ketika ghibah itu seakan-akan pahala yang dia miliki ditransfer kepada orang lain, ada yang hilang. Kita bekerja keras di dunia gitu ya, beramal soleh, bersedekah, sholat, puasa dan seterusnya dan sebagainya, tapi tiba-tiba ketika kita nanti di akhirat, kok ada yang hilang ya? Kemana seluruh pahala-pahalaku yang telah aku kumpulkan, yang aku telah bekerja keras di dunia? Kenapa nggak ada ya? Kemana semua hal itu? Oh ternyata penyebabnya karena seseorang ini, meskipun dia beribadah habis-habisan, meskipun dia kemudian mengumpulkan banyak kebaikan-kebaikan di dunia, tapi ada beberapa momen, bahkan dia sering menggibahi. Menggibah itu mengatakan sesuatu yang buruk terhadap orang lain di belakang gitu ya. Maka dan itu tidak ingin didengar oleh seseorang tersebut gitu ya. Maka ketika dia melakukannya, pahala yang dia punya akan ditransfer kepada orang yang digibahi. Tiba-tiba ada yang hilang kan gitu ya, diam-diam ada yang hilang secara nggak sadar. Nah itu kan kita nggak mau ya merasakan itu. Maka supaya itu tidak hilang, salah satu yang ketiganya, jaga amal kita dari kemudian supaya tidak ditransfer dengan tidak melakukan ghibah gitu ya. Jangan mau berghibah. Yang keempat teman-teman, ada yang namanya ujub. Ujub itu kalau secara bahasa namanya berbangga diri. Sombong beda dengan ujub gitu ya. Ujub itu berbangga diri seakan-akan apa yang dia mampu hari ini, apa yang dia bisa lakukan hari ini itu atas kemampuan dia sendiri gitu ya. Atas skill, atas akal, atas kemampuan wawasan, atas intelektual, kecerdasan dan seterusnya dan sebagainya. Semua apa-apa yang dia miliki hari ini, dia berbangga diri bahwasanya ini aku yang memiliki, aku yang menyebabkan semua ini terjadi. Dia berbangga diri, dia ujub. Sehingga ketika ada sikap atau perasaan ujub di dalam diri, seseorang ini kadang tidak merasakan campur tangan Allah. Jadi ketika seseorang ini dominan di dalam dirinya mengandalkan diri, bahkan tidak ingat kepada Allah, di dalam hatinya nggak connect ke Allah,
maka dia tidak bisa merasakan atau bahkan tidak pernah merasakan bisa jadi pertolongan Allah. Padahal yuhyi wa yumit, seluruh hidup dan mati, seluruh aspek kehidupan kita, Allah yang mengendalikan. Dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa mencari makan, dia bisa kemudian mempunyai anak-anak yang baik, kemudian mempunyai istri yang soleh. Dia bisa mendapatkan semua itu, dia berbangga diri karena saya kaya, karena saya pun tampan, karena saya pun berwawasan, karena saya ini, saya itu, dan seterusnya dan sebagainya. Sehingga ketika dia berbangga diri, maka hilanglah Allah di dalam dirinya, gitu ya. Hilanglah mindset bahwasanya Allah yang mengatur semuanya, gitu ya. Bahkan ketika dia melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan di waktu-waktu selanjutnya, sangat sedikit dia kemudian connect atau ngeh gitu ya, ingat kepada Allah bahwasanya di setiap hidup dia ada pertolongan Allah. Dia dijauhkan daripada musibah, dia dijauhkan daripada dosa, dia dijauhkan dari sesuatu misalnya benda yang jatuh. Saking dia berbangga diri, saya bisa menghindar karena saya hebat, saya bisa kemudian sehat karena saya kuat dan sebagainya. Dia tidak pernah melibatkan Allah. Dia selalu berbangga diri, menyombongkan diri. Dia selalu mengedepankan semuanya karena saya, bukan semuanya karena Allah. Maka itu pun yang kemudian menjadi sebab orang-orang ini tidak ikhlas. Orang ini kemudian tidak diterima amal-amalnya di akhirat. Maka bangga diri, ujub, jadi bahaya. Jadi kita memohon kepada Allah supaya kita dihindarkan dari perasaan atau sikap ujub, gitu ya. Jangan sampai ada, meskipun di dalam lisan kita gitu ya, kita berbangga diri terhadap apa yang kita bisa, tapi minimal hati terjaga ini. Hati harus selalu sinkron, hati harus selalu connect kepada Allah. Syukur-syukur baik lisan maupun hati tidak berbangga diri, gitu ya. Tapi ketika kita hati tidak sinkron, hati kemudian tidak connect ke Allah, lisan juga sama, yang nampak juga sama, maka itu jadi bahaya teman-teman. Maka itulah keempat hal yang bisa membuat banyak hal di dalam hidup kita itu hilang. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah. Pertama tadi kami jelaskan, ketika seseorang itu tidak bersyukur dengan seluruh apa yang Allah berikan, maka Allah akan cabut, maka Allah akan hilangkan. Hari ini Anda diberikan apa? Teman-teman diberikan apa? Diberikan kuota oleh provider misalnya. Tentu Anda mengupayakan, teman-teman mengupayakan sendiri gitu ya. Tapi bagaimana kuota itu bisa hilang? Tentu ketika itu digunakan kan? Tapi ketika itu digunakan dalam kebaikan di jalan Allah, akan jadi berkah gitu ya. Dan berkah itu kata Imam Al-Ghazali, al-barakatu ziyadatul khair. Di antara ciri atau tanda keberkahan adalah ditambahkan kebaikan, ziyadatul khair. Jadi meskipun mungkin kuota yang teman-teman miliki hari ini habis karena menonton live Zoom, tapi Allah akan tambah ziyadatul khair, akan ada keberkahan di dalam aspek-aspek lain. Tapi ketika keberkahan atau ketika kuota yang teman-teman miliki itu tidak dimanfaatkan untuk belajar, tidak dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan yang lain, malah hanya digunakan untuk scrolling TikTok, apalagi sampai melakukan hal-hal yang tidak boleh dilarang atau dilarang oleh Allah di dalam Islam, maka itu Allah akan cabut keberkahannya. Kok tiba-tiba kuota habis? Itu contoh kecil lah ya. Maka kita nggak mau seluruh hal di dalam hidup kita Allah ambil, Allah cabut, Allah hilangkan. Harus Allah tambahkan kan inginnya mah. Maka bagaimana supaya ditambahkan? La in syakartum la azidannakum. Yang punya kecerdasan, yang punya kepintaran, yang punya ilmu, yang kemudian punya fisik yang kuat, tubuh yang bugar, semuanya itu nikmat. Dan semua nikmat itu datang dari Allah. Yang punya banyak harta, yang punya banyak hafalan gitu ya, pergunakan itu di jalan Allah supaya Allah nggak hilangkan. Syukuri semua potensi-potensi yang kita miliki di jalan Allah supaya Allah nggak wala in kafartum inna azabi lasyadid, supaya Allah tidak menutupi potensi itu dan Allah tidak mengazab kita. Nah, kemudian ada aspek-aspek lain yang membuat aktivitas atau ibadah-ibadah kita hilang. Tadi dalam konteks hati gitu ya, karena ini buku tasawuf gitu ya, dia akan banyak kemudian membahas hati. Ketika seseorang itu tidak ikhlas, ketika seseorang itu
ada perasaan atau sikap ria, sombong, ketika seseorang itu melakukan ghibah, ketika seseorang itu, yang keempat, ketika seseorang mempunyai perasaan atau sikap ujub, maka itu pula yang akan menghilangkan pahala atau menghilangkan kenikmatan di dunia dalam konteks ibadah. Dan jangan terlalu percaya diri ketika Allah hilangkan, Allah bakal kembalikan kembali, karena itu belum tentu. Mungkin ada sebagian orang yang ketika Allah cabut dulu nikmat sehatnya, Allah akan berikan kembali. Tapi ada sebagian orang pula kan, yang ketika Allah cabut nikmat sehatnya, kemudian Allah cabut selamanya. Dalam konteks yang buruk gitu ya, bukan berarti ada orang-orang yang beramal soleh gitu ya, sepanjang hidupnya, seumur dari muda, dari remaja misalnya, dari remaja, muda, dewasa, sampai dia kemudian tua, kemudian tiba-tiba Allah cabut kenikmatan sehatnya, bukan berarti dia tidak mensyukuri. Ini lain hal. Tapi di dalam konteks yang negatif, jangan percaya diri ketika Allah cabut satu nikmat apapun di dalam hidup kita, bahkan Allah akan beri kembali. Tapi bisa jadi kan, ketika Allah cabut sesuatu di dalam hidup kita, Allah akan cabut selamanya, bukan cabut sementara. Nah, ini yang kita tidak tahu. Maka karena kita tidak tahu akan nikmat yang Allah berikan ini dicabut sementara atau dicabut selamanya, maka tidak ada pilihan lain selain mensyukuri semua nikmat ini. Mensyukuri berarti tidak mengurangi potensinya. Mensyukuri adalah selalu mengoptimalkan seluruh nikmat ini. Kenapa? Karena kita khawatir seluruh nikmat yang hari ini kita pakai, yang hari ini kita dapatkan, Allah akan cabut. Dan bukan dicabut sementara yang kita khawatirkan, tapi dicabut selamanya. Termasuk semangat dalam berdakwah, semangat dalam beribadah. Ini jangan sampai kita, misalnya ketika kita lagi semangat-semangatnya berdakwah, semangat mengajak orang lain kepada Islam, mensyiarkan nilai-nilai agama, tiba-tiba ada satu takdir yang membuat kita, tunggu sebentar, saya ingin break dulu, tunggu sebentar, saya ingin jeda dulu, tunggu sebentar, saya ingin istirahat dulu. Mungkin sebulan 2 bulan dia mengazamkan break istirahatnya, tiba-tiba setelah 2 bulan atau sebulan 2 bulan selesai sesuai dengan apa yang dia niatkan, dia tidak kembali bersemangat dalam berdakwah, maka semangat girohnya kan dicabut selamanya. Maka kita tidak tahu Allah akan cabut sementara atau Allah akan cabut selamanya. Maka karena kita tidak tahu, optimalkanlah, termasuk dalam hal semangat. Jadi tetap bersemangat, tetap jaga, tetap menuju Allah, jangan sampai kita berbalik arah. Karena kita tidak tahu ketika kita berdiam diri atau ketika kita memutuskan untuk break atau istirahat, kita nggak tahu apakah itu menjadi istirahat yang sementara atau istirahat yang selamanya sampai kita diwafatkan oleh Allah. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap apa yang disampaikan daripada judul yang dimaksud. Ada yang hilang, tiba-tiba ada yang hilang. Yang dimaksud ada yang hilang itu berarti ada sesuatu yang kita dapatkan terlebih dahulu. Karena bagaimana kita kehilangan sesuatu kalau kita tidak mendapatkannya terlebih dahulu. Maka PR-nya bukan menjaga kehilangannya saja, tapi PR-nya mendapatkan sesuatunya tersebut. Jauh sebelum kita memikirkan kehilangan, tapi pikirkan dulu mendapatkannya. Karena dua-duanya penting, mendapatkan yang sulit, menjaga sesuatunya pun supaya tidak hilang sulit. Mudah-mudahan di episode terakhir pembahasan kitab Minhajul Abidin ini teman-teman disempurnakan, karena kitab ini dibuat sebagai tahapan pedoman kesempurnaan ibadah menuju Allah gitu ya. Apapun definisi yang teman-teman tangkap, ibadah itu seluruh aktivitas hidup, bukan hanya sholat. Nah, supaya seluruh aktivitas hidup kita itu sempurna karena kita niatkan untuk ibadah, maka kitab atau buku ini wajib dipelajari. Dan teman-teman yang ketinggalan episode-episode sebelumnya, episode ilmu, tahapan-tahapan ilmu maksudnya, tahapan-tahapan taubat dan tahapan-tahapan lainnya, teman-teman bisa cek di YouTube-nya One Ummah Movement. Itu ada beberapa video yang sudah diupload, jadi teman-teman bisa belajar secara dari awal gitu ya, sehingga teman-teman tidak kebingungan atau tidak loncat-loncat dalam tahapan-tahapan kesempurnaan ibadah menuju Allah. Sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan di bulan Agustus nanti, yang itu akan kita temui besok. Akan ada banyak tentunya tema-tema atau isu-isu, judul-judul yang lebih menarik. Nantikan program dan kegiatannya, teman-teman bisa follow, kepoin Instagramnya yang utama di @kitangajibareng ya. Kita ngaji bareng. Itu teman-teman silahkan cek Instagramnya yang logonya warna oranye atau kuning.
Nanti di sana di bulan Agustus insya Allah akan ada banyak kegiatan baik yaitu online ataupun offline, dan itu lebih variatif judulnya. Kita tidak hanya akan bahas kitab, tapi kita pun akan diskusi dengan narasumber-narasumber lain. Kemudian ada uh, tema-tema yang kemudian mengangkat isu-isu yang sedang viral hari ini, dan tentunya banyak-banyak tema lain. Ahad nanti hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 jam 18.30 sampai selesai, ada juga kegiatan ngaji bareng rame-rame yang teman-teman bisa ikutin. Itu kita adain di Masjid Agung Trans Studio Bandung bersama dengan Huzaifah Aslam. Jadi teman-teman bisa cek Instagramnya di @kita_ngaji_bareng dan atau di Instagramnya @OneUmmahMovement. Kalau tadi yang video di YouTube-nya, teman-teman bisa cek di YouTube-nya One Ummah Movement. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaat. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Teman-teman bisa ketik di kolom chat Zoom-nya. Nanti akan ada admin yang membantu men-forward dan menyampaikannya kepada saya. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau ada rezeki ilmu, kami sampaikan jawaban dari pertanyaan atau apapun kegelisahan yang teman-teman rasakan saat ini. Jadi silakan ditulis di kolom chat di Zoom-nya buat yang mau bertanya. Kita cukupkan terlebih dahulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, akan ada banyak tentunya program dan kegiatan sambil menunggu yang bertanya, sambil mendengarkan. Akan ada banyak kegiatan yang akan diadain oleh Ngaji Bareng. Jadi Ngaji Bareng ini adalah salah satu program daripada One Ummah Movement, yang substansi daripada program ini sebenarnya ngajak anak-anak muda kita buat balik lagi back to basic, kembali ke dasar kita sebagai manusia minimal, bukan minimal, manusia dulu gitu ya, memahami bagaimana sih seharusnya manusia itu, kemudian paling minimal kita back to basic, kembali ke fitrah kita diciptakan yaitu sebagai hamba Allah. Tujuan substansinya daripada Ngaji Bareng itu demikian. Nah, kegiatannya banyak. Kita akan ada banyak kegiatan secara online yang akan diadakan setiap hari Rabu malam di Zoom maupun di YouTube. Itu teman-teman bisa ikutin setiap hari Rabu malam. Itu akan di-share nanti kegiatannya di Instagram Kita Ngaji Bareng. Yang kemudian ada kegiatan yang namanya Ngaji Bareng Rame-Rame. Nah, ini kita ngaji barengnya secara offline di lokasi di masjid. Nanti teman-teman bisa ikutin setiap awal bulan di pekan pertama. Di hari Ahad biasanya kita akan ngaji bareng rame-rame di masjid. Nah, itu kita mengundang asatidz atau public figure dari luar. Oke, ini ada bertanya ya. Saya sampaikan. Bagaimana kiat-kiat agar kita bisa cepat ikhlas ketika tertimpa musibah, gitu ya. Teman-teman, fahami bahwasanya segala sesuatu yang hari ini terjadi kepada kita tentu atas izin Allah. Ketika ujian, musibah, atau bahkan mungkin yang ekstrimnya azab gitu ya, semua itu Allah yang izinkan. Allah yang pergulirkan setiap takdir-takdir itu. Maka karena kita tahu seluruh pengaturan yang ada di langit dan di bumi itu dari Allah, maka bagaimana ketika kita menghadapi mungkin musibah yang dimaksud di sini adalah ujian kan gitu ya. Ujian misalnya ditinggalin pacar, diputusin, atau ujian dimaksud di sini bisa jadi kita ditinggalkan orang yang kita sangat sayangi, atau ketika kita mempunyai motor yang baru dibeli kemudian tiba-tiba hilang atau dimaling dan sebagainya,
atau musibah di sini mungkin jatuh dari motor dan sebagainya. Maka gimana caranya supaya kita cepat ikhlas? Ikhlas dalam konteks ini bukan berarti bukan memurnikan ketaatan, ya. Ikhlas yang dimaksud di sini adalah penerimaan, ya. Ikhlas yang dimaksud di sini ketika mendapatkan musibah adalah penerimaan. Penerimaan bahwa yang terjadi pada saat itu tidaklah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Apapun musibahnya, musibah gempa, musibah kehilangan motor, musibah jatuh, musibah kehilangan seseorang yang disayangi, musibah diputusin, atau musibah sakit hati. Misalnya teman-teman mendefinisikan musibah itu ketika diputusin oleh pacar, ya, tiba-tiba perasaannya patah gitu ya, hatinya kemudian terluka dan sebagainya, dan teman-teman menganggap itu musibah, nggak apa-apa lah ya. Tapi bagaimana semua itu bisa kemudian jadi ikhlas? Maka penerimaan bahwasanya itu terjadi atas izin Allah. Ketika itu terjadi, maka kita akan lebih mindful, kita akan lebih tenang, kita akan lebih sadar, kita akan lebih menerima, ya, tentunya, karena sesuatu yang datang dari Allah tidaklah kemudian terjadi diturunkan kepada kita kecuali baik gitu ya. Apa yang di langit dan di bumi, apa yang terjadi kepada kita, apapun konteksnya, orang-orang bertakwa bahkan atau orang-orang beriman tidak memandang semuanya itu buruk gitu ya. Jadi musibah-musibah itu bisa jadi baik gitu ya. Kita harus pandang semua itu baik. Jadi apapun yang kemudian teman-teman rasakan, mungkin sakit, mungkin pusing, mungkin kemudian pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan tiba-tiba tidak bermanfaat, tiba-tiba sia-sia karena Allah kemudian hilangkan seseorang atau hilangkan motornya dan seterusnya dan sebagainya. Musibah kan teman-teman menganggapnya. Tapi bagaimana supaya jadi ikhlas? Terima semua itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya harus dikembalikan kepada sang pemilik, yaitu Allah. Oke, ada pertanyaan kedua. Assalamualaikum, Kak, izin bertanya untuk awal hijrah. Orang-orang yang baru hijrah nih, apakah kita harus melakukan langsung semua sekaligus, contohnya tahajud duha, atau perlu perlahan-lahan dari hal yang kecil dahulu? Oke. Ada sebuah kesalahan ketika seseorang baru mempelajari agama Islam yang mulia ini. Ketika orang-orang ini di luar ya, bukan teman-teman. Ketika orang-orang mempelajari Islam itu langsung awal-awal itu langsung mempelajari teknis, mempelajari tentang what dan how, tentang apa dan bagaimana cara sholat, apa yang harus kita lakukan ketika melakukan dosa, apa yang harus saya lakukan ketika melakukan ini, melakukan itu, apa yang saya harus makan ketika pertama kali mendengar azan di bulan Ramadan misalnya, apa yang saya lakukan ketika saya misalnya mempunyai hadas besar atau mempunyai junub dan sebagainya, tentang what dan how, tentang teknis. Maka khawatir orang-orang yang kemudian mempelajari Islam awal-awal dengan hal-hal yang sifatnya teknis itu tidak akan bertahan lama. Lantas bagaimana yang harusnya dilakuin kalau awal-awal hijrah? Maka yang harus kemudian sering dipelajari adalah tentang jawaban-jawaban dari pertanyaan why, kenapa? Memangnya kenapa saya harus tahajud? Memangnya kenapa sih saya harus sholat duha? Memangnya kenapa saya harus bersedekah? Memangnya kenapa saya harus berinfak? Memangnya kenapa saya harus tersenyum? Saya tahu bahwasanya di antara salah satu sunnah Nabi adalah tersenyum. Tapi memangnya kenapa saya harus tersenyum? Why kan? Nah, di dalam Islam, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan why atau kenapa itu dinamakan dengan akidah. Adapun jawaban dari pertanyaan-pertanyaan how dan what itu dinamakan dengan syariat. Pelaksanaannya dinamakan dengan fikih. Maka terkadang orang-orang yang awal mulai hijrah langsung mempelajari fikih. Tutorial sholat, gerakannya dan sebagainya, itu bagus, itu baik, tapi tidak akan bertahan lama secara umum. Maka yang harus kemudian di awal-awal dipelajari adalah hal-hal yang sifatnya akidah, keyakinan, keimanan, atau reason terhadap sesuatu yang kita lakukan. Kenapa sih kita tuh harus sholat? Memangnya apa esensi sholat? Oh, ternyata sholat itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Atau sholat itu adalah upaya kita untuk mencari ketenangan. Atau sholat itu ya wajib gitu ya, mau nggak mau sholat harus dilaksanakan karena sholat itu batas antara seseorang dari keimanan dengan kekafiran.
jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan why itu yang harus terlebih dahulu kita cari di dalam awal-awal mempelajari Islam. Jangan dulu hal-hal yang sifatnya teknis. Sholat itu tangannya di sini begini atau gimana ya, si tangan ketika setelah takbiratul ihram itu harus dipelajari, tentu hal-hal yang sifatnya syariat atau fikih. Tapi kenapa sih saya harus sholat? Kenapa sih saya harus bangun tahajud? Oh, tahajud itu Allah akan tinggikan derajat seseorang di dunia. Oh, tahajud itu jadi media. Nabi dulu curhat ke Allah. Bahkan Nabi itu diwajibkan dalam konteks tahajud kan, gitu ya. Kita diringankan dalam konteks tahajud, tapi Nabi diwajibkan. Kenapa sih sampai diwajibkan Nabi? Ya karena tugasnya sangat berat, sangat besar. Sehingga Nabi sangat membutuhkan tahajud, gitu ya. Sangat membutuhkan curhat ke Allah. Dan curhat paling terbaik di sholat tahajud, gitu ya. Kenapa sih sholat tahajud itu jadi paling terbaik? Karena waktunya malam, orang-orang pada tidur, suara bising motor dunia itu hening dan sebagainya, maka itu waktu terbaik untuk tahajud. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan why itu yang harus kita cari. Dalam hal ini Islam dalam konteks ilmu namanya akidah. Nah, maka dalam konteks how dan what, atau dalam konteks syariat, sedekah, infak, zakat, wakaf, sholat, puasa, tahajud gitu ya, sholat sunnah dan seterusnya dan sebagainya, semua hal-hal yang sifatnya syariat atau fikih itu kita lakukan secara perlahan. Kenapa? Karena berat gitu ya, taklif ya yang dibebankan kepada Nabi itu berat, dan tentu kita pun sebagai seorang umatnya berat melaksanakan kalau langsung melaksanakan seluruhnya. Kalau langsung 12 rakaat sholat tahajud pasti berat, atau 11 rakaat atau 23, atau sholat sunnah yang diwajibkan 12 rakaat gitu kita laksanain semua, pasti mungkin tidak akan bertahan lama. Bukan berarti berprasangka buruk, tapi kalau langsung 12 rakaat sulit. Duha langsung 8 rakaat. Tilawah one day one juz, padahal baru hijrah. Kan ada tahapan-tahapan yang terlebih dahulu. Sebelum tilawah itu harus membenarkan dulu tahsinnya, tajwidnya dan sebagainya. Tapi yang jarang orang pelajari, kenapa sih saya harus tilawah? Kalau mau di-spill jawabannya, karena tilawah adalah cara kita berkomunikasi, tilawah itu cara Allah berkomunikasi dengan kita. Sedangkan cara kita berkomunikasi dengan Allah adalah dengan doa. Gitu ya. Jadi bagaimana sih kita bisa DM-an, chattingan dengan Allah? Dengan doa. Bagaimana Allah ngebalas DM kita, ngebalas chattingan kita? Dengan Al-Quran. Jadi apa yang Allah tuliskan di Al-Quran, seluruh firman-Nya itu adalah balasan-balasan template yang kalau WhatsApp bisnis misalkan ada template chat yang langsung dikirim kan, bisa dikirim. Nah, Allah sudah siapkan template atau jawaban-jawabannya yang sebenarnya tinggal kita akses gitu si template itu di mana, di Al-Qur'an. Dan itu adalah bagaimana cara Allah berkomunikasi dengan kita, gitu ya. Dan ketika kita pengen berkomunikasi lagi dengan Allah, maka kita harus berdoa. Begitupun sebaliknya, terus Allah ngejawab DM kita dengan Quran. Maka kita harus baca Al-Quran. Dan kita pengen DM Allah, gimana sih ngejapri Allah? Dengan berdoa. Tapi itu teknis. Pertanyaannya, kenapa saya harus berdoa? Ya, kenapa saya harus tilawah? Kenapa saya harus sholat tahajud? Kenapa saya harus ini, saya harus itu, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian harus dilaksanakan sebagai seseorang yang awal mula hijrah. Carilah jawaban-jawaban daripada pertanyaan why, kenapa, gitu ya. Dan itulah yang dinamakan kalau dalam konteks ilmu di Islam namanya akidah. Mudah-mudahan bisa terjawab. Oke, teman-teman, silakan yang mau bertanya kembali bisa langsung tulis di kolom chat ya, atau di kolom komentar di Zoom-nya. Nanti akan panitia sampaikan ke saya dan saya akan jawab sebisa mungkin. Oke. Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan sekian teman-teman semua di episode terakhir ngaji bareng online spesial Muharram, dan alhamdulillah kita sedikit meringkas ya daripada intisari kitab Minhajul Abidin ini. Tentu teman-teman harus suatu saat harus bisa membeli atau membaca bukunya secara langsung, karena mungkin apa yang disampaikan tadi dan hari-hari kemarin tidak bisa mewakili seluruh apa yang tertulis di buku ini.
Tapi jangan khawatir, teman-teman yang ketinggalan kesimpulannya ataupun bahasan-bahasan secara umum, secara poin-poin besarnya, teman-teman bisa nonton di YouTube-nya One Ummah Movement. M-nya 2, ummah gitu ya. Movement, pergerakan, movement ya bahasa Inggris. One itu 1, teman-teman bisa cek One Ummah Movement di YouTube-nya yang logonya kuning, itu teman-teman bisa cek video-video sebelumnya, dan tentunya banyak video-video lain yang itu bakal banyak kasih insight ke teman-teman semua dimanapun berada. Teman-teman yang bergabung di kota Cimahi, di kota Garut, di Jakarta, di luar-luar pulau, bisa cek kemudian YouTube-nya One Ummah Movement. Dan kita pun akan banyak ada program dan kegiatan yang menarik untuk anak-anak muda di Instagram-nya. Teman-teman bisa cek One Ummah Movement dan juga @kita-ngaji-bareng. Jadi silakan follow, dan hari Ahad ini kita akan ada ngaji bareng rame-rame secara offline jam atau pada maghrib ya, pukul 18.30 di Masjid Agung Trans Studio Bandung sampai ya sekitar jam 9 malam lah ya. Kita bakal sharing di sana seputar tema kemerdekaan gitu ya. Tapi judul yang dituliskan di sana adalah biar Allah aja yang atur, kemarin-kemarin ngatur sendiri jadi hancur. Silakan join teman-teman. Cara daftarnya itu bisa klik link yang ada di bio Instagram kita ngaji bareng. Teman-teman klik link yang paling pertama yang paling atas, nanti akan diarahkan ke nomor WhatsApp official dan teman-teman bisa mendaftarkan diri di sana. Kajian ngaji bareng rame-rame kegiatannya gratis, jadi teman-teman tidak usah khawatir ini berbayar atau tidak, jadi semuanya free. Teman-teman silahkan datang dan kita akan belajar bareng-bareng di sana bareng Kang Huzaifah Aslam dari Tasik. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan sekali lagi ada manfaat, ada kebaikan yang bisa diambil dari seluruh rangkaian kegiatan spesial Muharram kemarin. Tentu di bulan Agustus kita akan tetap lanjut dengan kegiatan yang menarik lainnya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau banyak kekurangan atau salah-salah kata dalam apa yang saya sampaikan, atau mungkin kurang paham, terlalu cepat, ataupun banyak yang kurang tepat dan seterusnya lain sebagainya. Saya mohon maaf. Seluruh yang baik-baik tentunya datang dari Allah, yang buruk-buruk kemudian itu murni daripada kesalahan saya. Mudah-mudahan teman-teman berkenan untuk memaafkan dan berkenan untuk lapang dada. Kita akhiri pertemuan ngaji bareng online malam hari ini dengan membacakan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.